wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Haitsu qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, i'lamu rahimani wa rahimakumullah fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'du. Kepada para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan muliakan, alhamdulillah, segala puji tentunya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat serta karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama bersimpuh duduk di majlis ta'lim ini, tentunya yang tidak lain dan tidak bukan dalam rangka untuk thalabatul ilmi, belajar menuntut ilmu. Karena ada pepatah mengatakan ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah kalian, karena pada hakikatnya manusia tidaklah terlahirkan dalam keadaan alim. Ikhwatal Islam wal iman azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada sebaik-baik manusia, kepada pemimpinnya, pada para nabi dan rasul, yakni baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga tercurahkan kepada seluruh para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ikhwatal Islam wal iman rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca kitab Hadis Arba'in yang telah ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaikh Yahya bin Syaraf Abu Zakaria An-Nawawi
rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dan mengampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Kita telah sampai pada hadis yang ke-9, yakni tentang anjuran agar kita melaksanakan perintah Allah, menjalankan ibadah kepada Allah mastata'tum, semampunya, dan juga larangan banyak bertanya tentang perkara-perkara yang tidak penting. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah subhanahu jalla wa ala fil ula. Kita akan baca bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Semoga Allah meridhoi beliau. Beliau mengatakan sami'tu, saya pernah mendengar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, Nabi mengatakan ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Wahai kaum muslimin dan kaum muslimat, apa saja nahaitukum yang aku larang darinya, kamu gak boleh mengerjakan hal tersebut, aku larang untuk mengerjakan hal tersebut, maka fajtanibuhu, maka jauhilah, tinggalkanlah. Dan sebaliknya wa ma amartukum bihi, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian untuk mengerjakannya, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah, laksanakanlah dari perintah tersebut, yakni semampumu. Mengapa demikian? Dikarenakan fa innama, sesungguhnya ahlakal ladzina min qablikum, yakni orang-orang terdahulu Allah binasakan, Allah hancurkan mereka disebabkan kasratu masailihim, mereka banyak bertanya tentang sesuatu yang tidak penting, atau bertanya untuk menguji, mengetes para nabi dan rasul, yang akhirnya ketika Rasulullah menjawab, para utusan mereka menjawabnya, utusan Allah, tetapi mereka wahtilafu ala anbiyaihim, dan mereka menyelisihi apa yang diterangkan oleh para nabi-nabi mereka. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang sangat mulia ini banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Sebelumnya kita akan terangkan terlebih dahulu bahwasanya hadis ini lebih lengkap telah ditulis oleh Al-Imam Muslim, yakni sababul wurud. Jadi kalau Al-Quran sababun nuzul, sebab turunnya. Kalau hadis yakni sababul wurud,
Suatu hari Rasulullah pernah berkhutbah di hadapan para sahabatnya dengan mengatakan, ayuhan nas, wahai seluruh manusia, qad faradallahu alaikum al-hajja fahujju. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk kalian semuanya, yaitu al-hajja, untuk menunaikan haji. Bahkan ini menjadi rukun Islam yang kelima. Jika seseorang telah melaksanakan rukun Islam yang kelima, yakni menunaikan haji ke Baitullah, maka telah sempurnalah keislamannya. Fahujju, maka berhajilah kalian. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah haji ini yang Allah telah wajibkan, haji tersebut setiap tahun? Sahabat bertanya, ya Rasul, engkau mengatakan Allah telah mewajibkan atas kalian untuk pergi haji, maka berhajilah. Sahabat bertanya, ya Rasul, apakah kewajiban haji ini setiap tahun? Maka Nabi diam. Nabi enggak mau jawab. Sampai diulangi 3 kali. Apakah wajib melaksanakan haji setiap tahun? Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab, lau qultu na'am, kalau sekiranya aku mengatakan iya, la wajabat wa lamastata'tum, maka niscaya nanti Allah akan wajibkan untuk kalian semuanya, dan kalian pasti tidak akan sanggup, tidak akan mampu. Apalagi tahun ini Pak, subhanallah, banyak jemaah haji yang terlantar, baik di Mina, di Muzdalifah, ya, karena saking padatnya. Belum lagi ada jemaah-jemaah koboi, ya, jemaah haji yang koboi, ya, yang tos-tosan nyampe sana atau tidaknya, banyak membludak, ya. Maka kalau sekiranya diwajibkan, subhanallah, setiap tahun mungkin gak ada yang mampu di antara kita. Yang seumur hidup sekali saja Allah wajibkan, itu saja sudah kelelahan, capeknya luar biasa. Ya. Dan tahun ini terik matahari pada bulan haji sangat panas. Kemudian waktu siangnya lebih panjang, lebih lama. Memang ujian. Ibadah haji, ibadah fisik. Bukan hanya sekedar kita berdoa, sholat, tawaf, tidak. Yani berbagai macam ragam ibadah ada di sana semuanya. Amalan qalbiyah, amalan lisan, kemudian amal jawarih. Semuanya terkumpul pada ibadah al-hajj, yakni haji. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tsumma qala, kemudian pun Nabi mengatakan, zaruni ma taraktukum, maka biarkanlah apa saja yang aku telah larang untuk kalian, maka tinggalkan. Ya, enggak usah banyak nanya. Jangan kenapa ini, kenapa kau diperintah, kenapa dilarang, enggak usah. Sami'na wa ata'na. Fa innama halaka man kana qablakum, karena umat-umat terdahulu, orang-orang sebelum kalian semuanya, wahai kaum muslimin, dahulu Allah binasakan, Allah hancurkan mereka semuanya bikasrati su'alihim, karena seringnya banyak bertanya, waqtilafihim ala anbiyaihim, udah bertanya dikasih jawaban menyelisihi. Fa idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Nah, kemudian Nabi mulai nih menjawab seperti hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Yani apa saja yang aku perintahkan kepadamu untuk melakukan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah semampunya.
Wa idza nahaitukum, dan apa saja yang aku larang, aku cegah, an syai'in, tentang sesuatu, fada'uh, maka tinggalkanlah. Sebenarnya Islam itu sangat simpel, mudah. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah, jangan dipersulit. Basyiru wala tunaffiru, beri kabar gembira kepada kaum muslimin, jangan membuat mereka lari dari agama ini. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Apa maksud mudah? Ada perintah kerjakan, ada larangan tinggalkan, kan gampang. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Kita ambil faedah dari hadis tersebut. Yang pertama, ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an, yakni tentang pelajaran yang sangat berharga bagi setiap muslim maupun muslimah, yakni untuk senantiasa selalu berpikir sebelum dia melontarkan pertanyaan. Ya, karena kan sebab turunnya hadis ini, ada sahabat yang bertanya tanpa berpikir panjang. Maka hadis ini menerangkan hendaknya kita untuk senantiasa selalu berpikir sebelum melontarkan pertanyaan dalam urusan apapun. Jika pertanyaan tersebut mengundang kebaikan dan kemaslahatan, baik bagi dirinya ataupun bagi orang lain, maka hendaknya ditanyakan. Namun jika sebaliknya, ternyata pertanyaan kita dapat mendatangkan madarat, dapat menyulitkan keadaan, membakar emosi, dan seterusnya, maka kagak usah ditanyain. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Ya, seperti sahabat tadi bertanya, apakah haji wajib hukumnya bagi umat Islam setahun sekali? Nabi nggak mau jawab. Ya, karena apa? Lau qultu na'am, kalau aku mengatakan iya, maka pasti Allah akan wajibkan. Karena tatkala itu masih waktunya apa? Nuzulul wahyi, masih turunnya wahyu. Ya, nanti Allah katakan iya, udah selesai. Yang seumur hidup sekali aja berat, baik dananya, biayanya, fisiknya, belum ngantrinya lagi, berat. Makanya Nabi nggak mau jawab sampai 3 kali pertanyaan, baru Nabi mengatakan lau qultu na'am, kalau sekiranya saya bilang iya, la wajabat walamma stata'tum, nanti diwajibkan dan kamu pasti nggak akan sanggup. Oleh karena itu para hadirin wal hadirat, ya, jika ingin bertanya kepada siapapun dan apapun pertanyaan itu, maka coba dipikir terlebih dahulu. Ada manfaatnya enggak? Ada maslahatnya enggak? Kalau tidak ada, enggak usah ditanyain. Kemudian yang selanjutnya, yakni hendaknya setiap muslim maupun muslimah untuk senantiasa selalu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka itu sebuah ketaatan. Apapun perintah Rasul, itu semata-mata adalah sebuah ketaatan yang dapat mendekatkan diri seorang hamba kepada Rabb-Nya. Dan sebaliknya, apapun yang dilarang oleh Rasulullah, kita wajib mematuhinya. Karena orang yang meninggalkan larangan, ya, semata-mata karena Allah, itu pun yakni dalam rangka mendekatkan diri kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Lalu bagaimana Ustaz dengan ayat disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikri, para ulama, in kuntum la ta'lamun, jika kamu benar-benar tidak mengetahuinya. Seakan-akan hadis ini menerangkan jangan banyak nanya. Satu sisi ayat lain menerangkan kita disuruh bertanya kepada ahlinya jika memang nggak tahu. Ada kontradiktif. Lalu bagaimana untuk mengkompromikan antara hadis tersebut dengan ayat? Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Jadi para ulama menjelaskan bahwa larangan Nabi yang terdapat dalam hadis tersebut tertuju pada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendatangkan faedah baik dunia maupun ukhrawi, bahkan dapat mendatangkan keburukan bagi si penanyanya. Ya, tadi kalau sahabat tadi bertanya tentang apakah wajib haji setiap tahun, ini pertanyaan yang dapat memberatkan bagi si penanya dan kaum muslimin yang lainnya. Berarti madorot ini nggak usah ditanyakan. Demikian pula pertanyaan-pertanyaan yang terkait tentang hal-hal yang gaib, yang tidak nampak ya di hadapan manusia, yang sengaja Allah sembunyikan, ya, tentang zatnya Allah, bagaimana tangannya Allah. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah memiliki yadun, tangan. Innallaha yabsutu yadahu, Allah senantiasa membentangkan kedua tangannya. Sudah cukup bagi kita yakin Allah punya tangan. Nah, pertanyaannya bagaimana tangan Allah? Apakah jari ada 5? Ada kukunya? Apakah setiap hari di medicure, pedicure gitu ya? Ini pertanyaan-pertanyaan jahil. Ya, tidak perlu ditanyakan. Karena apa? Perkara-perkara gaib yang enggak ada menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yakni pertanyaan-pertanyaan yang tentunya di masa-masa turunnya wahyu. Ya. Berarti di zaman sahabat ini jangan banyak bertanya, karena pada saat itu yakni terlarang banyak bertanya yang ditujukan kepada Nabi di masa-masa turunnya wahyu. Ini tentang syariat Islam. Ya, kenapa demikian? Karena dia khawatirkan akan mempersulit kaum muslimin. Disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-101. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya, jangan kamu banyak bertanya tentang sesuatu apapun. In tubdalakum tasukum, jika sekiranya pertanyaan yang kau lontarkan kepada Rasulullah justru nanti dapat menyusahkan dirimu. Ya. Wa in tas'alu anha, dan jika kamu menanyakan hina yunazzalul Quran, di saat waktu-waktu di masa turunnya wahyu, maka tubdalakum, niscaya Al-Quran ya nanti Allah akan menerangkan kepadamu. Afallahu anha, maka Allah telah maafkan kamu semuanya. Yang tadi banyak bertanya dimaafkan sudah sama Allah. Wallahu ghafurun halim, dan Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyantun.
Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Tentunya pertanyaan ini juga pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Sebut saja kaum Bani Israel yang mereka diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina. Sudah, kalau mereka nggak banyak bertanya, sapi yang kecil, yang besar, yang warnanya hitam, ya, yang warnanya putih, udah bebas. Tapi mereka banyak bertanya, sapi yang model kayak gimana, warnanya apa, apakah yang bisa buat ngebajak atau tidak, terus sampai-sampai Allah mengatakan fadzabahuha wa makadu yaf'alun. Akhirnya pun mereka mencari-cari sapi betina yang Allah inginkan, yang boleh disembeli, ya, sampai-sampai wa makadu yaf'alun, hampir-hampir saja mereka nggak bisa melaksanakannya karena sulit, karena banyak nanya. Ya, ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu bertanyalah, ya, ini sesuatu yang bermanfaat, ya. Bahkan ayat tentang fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ini menunjukkan kewajiban kita untuk menuntut ilmu kepada ahlinya, bertanya kepada ahlinya, jangan kepada sembarang orang. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Selanjutnya dari hadis tersebut kita bisa mengambil faedah, yakni Rasulullah mengkaitkan pelaksanaan perintah dengan al-istita'ah, kemampuan. Ini diantara kemudahan agama kita. Rasulullah mengkaitkan antara al-amru, perintah itu, untuk melaksanakan perintah tersebut dengan al-istita'ah, kemampuan. Dari sini kita melihat bahwasanya Islam merupakan agama yang sangat mudah. Ada perintah, kerjakan. Kalau nggak ada, nggak usah diada-adakan. Udah selesai. Allah wajibkan sholat 5 waktu, udah sholat 5 waktu. Allah perintahkan untuk kita menambah nawafil, qobliyah dan ba'diyah, kerjakan. Yang kagak ada sudah, nggak usah dibuat-buat acara, momentum-momentum, peringatan-peringatan yang walhasil dalam din, dalam agama tidak ada perintahnya. Karena kebanyakan kaum muslimin suka berkreasi, berinovasi di dalam din, dalam agama, yang padahal agama tersebut tidak pernah memerintahkannya. Nah, nanti kita akan berikan kaidah-kaidah usul fikih, ya, bahwasanya hukum asal ibadah haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Ya, ikhwan yazanallahu ayyakum jami'an. Maka siapa saja yang tidak mampu mengerjakan sesuatu, yakni perintah maksudnya, maka agama telah memberikan dispensasi, keringanan untuk mengerjakannya sesuai, yakni kadar yang dia mampu. Seperti contoh yang sering saya berikan di beberapa majelis taklim, contoh sholat. Bukan berarti Ustadz saya mampunya sehari semalam cuma 2 kali doang gitu ya. Sholat maghrib sama zuhur. Kalau subuh bablas kesiangan, ya zuhur masih bisa lah. Asar di perjalanan, maghrib nyampe rumah masih bisa. Isya ketiduran gitu ya, kecapean. Bukan itu. Maksudnya adalah perintah mendirikan sholat. Sholat hukumnya harusnya apa? Al-qiyam, berdiri. Ketika seorang melakukan sholat tidak mampu berdiri, mungkin karena sakit, lemah, sudah tua renta, yang gak kuat berdiri lama, nanti palanya vertigo gitu ya, pusing, maka Islam membolehkan untuk apa? Al-qu'ud, boleh duduk. Duduk gak bisa, maka boleh berbaring, bukan tidur Pak ya, berbaring. Berbaring gak bisa juga, menggunakan isyarat, ya, pakai tangan udah berbaring, udah, atau pakai mata isyarat. Nggak mampu juga dengan hati. Kalau hati nggak bisa Ustadz, kita bantuin itu, sholatin, gotong ke masjid, sholatin depan ya. Udah mati gitu.
Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian selanjutnya, jika kita perhatikan kembali hadis tersebut, yakni Rasulullah mengkaitkan yakni tentang pelaksanaan perintah itu kan sesuai dengan kemampuannya. Berbeda halnya dengan meninggalkan larangan. Tidak ada kata-kata mastata'tum. Ma amartukum anhu fa'tu ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa saja yang aku perintahkan kepadamu, kerjakanlah sesuai dengan kemampuanmu. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Dan apa saja yang aku larang, tinggalkanlah. Enggak ada istilahnya, Ustadz saya biasa minum khamr gitu ya. Sehari 1 galon, 19 liter gitu ya. Boleh enggak? Sehari 5 liter aja gitu. Ini kan berarti kan negosiasi gitu ya. Dalam perkara larangan tidak ada kata negosiasi. Harus totalitas. Ya, nauzubillah misalkan ada orang yang suka berzina, getol main cewek gitu Pak ya. Kalau kagak main cewek pusing kepalanya. Akhirnya minta dispensasi, Ustadz tolonglah sekali aja lah gitu ya. Minimal sebulan sekali lah gitu ya. Ini tidak boleh, haram hukumnya. Jadi antara perintah kerjakan semampunya, kalau larangan harus ditinggalkan 100%. Mengapa demikian? Karena lebih mudah untuk meninggalkan sesuatu daripada mengerjakannya. Kalau boleh jujur nih Pak ya, lebih gampang mana? Mengerjakan atau meninggalkan? Meninggalkan. Toh kita nggak suruh berbuat, nggak suruh ngapa-ngapain. Tapi kalau disuruh ngerjakan berat nggak? Enak-enak tidur suruh kerja gitu ya. Tapi beda sama orang Betawi Pak ya. Lu kerjanya tidur aja gitu. Tidurnya aja kerja gitu ya. Masya Allah ya. Maka perlu diperhatikan ini. Ya. Oleh karena itu, dalam hal perkara perintah itu kerjakan semampunya. Tapi masalah larangan tidak ada rukhsah, dispensasi, keringanan untuk kita meninggalkannya setengah-setengah. Jadi bagi orang yang sudah mengenal, oh ternyata nggak boleh ya. Udah langsung tinggalkan 100%. Ya. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian selanjutnya, kehancuran umat-umat terdahulu, yakni secara umum umat-umat sebelum umat Islam. Namun Anda sebagian para ulama menjelaskan, ini maksudnya umat terdahulu adalah yakni al-Yahudu wan Nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena emang ini nih dua kelompok kaum yang suka membangkang. Yang satu kepinteran, saking pinternya sok jago. Ya, ngatur-ngatur nabinya, bahkan dibunuh nabi mereka kalau nggak cocok dengan mereka. Yang satu lagi jahil bodoh, giat beribadah tapi tanpa ilmu. Ya, suka ngarang-ngarang ibadah. Nah, ini diperhatikan nih, Islam yakni wasaton, berada di tengah-tengah. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Sebab kehancuran umat-umat terdahulu yang Nabi kabarkan, yakni karena mereka suka banyak bertanya, kasratu masailihim, banyak bertanya. Kemudian apa? Suka membenturkan, yakni syariat yang dibawa oleh para rasul dengan akal pikiran mereka, dengan hawa nafsunya. Yang nggak cocok udah, walaupun itu wahyu dari Allah, nggak cocok dia tolak. Maka binasalah mereka, Allah hancurkan, Allah binasakan mereka semuanya. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Selanjutnya, yakni Rasulullah menghabarkan juga bahwasanya kehancuran orang-orang terdahulu karena banyak bertanya dan suka menyelisihi para nabi mereka. Yakni kenapa? Di sini sebutkan ada satu contoh yang
kehancuran ini bisa membinasakan suatu kelompok, satu kaum, atau bisa jadi kalau dia banyak nanya, Allah celakakan dia, Allah binasakan dia secara individu. Jadi maksud Rasulullah, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Allah binasakan mereka, umat-umat terdahulu sebelum kalian, karena banyak berbicara atau bertanya kepada nabinya, kemudian untuk diselisihi. Ya. Dan ini bisa menimpa suatu kaum atau individu. Disebutkan ya dari hadis Al-Imam Muslim, ada seorang sahabat namanya Salamah bin Aqwa. Salamah bin Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menceritakan bahwasanya dahulu ada seorang laki-laki pernah makan di samping Rasulullah. Jadi Salamah bin Aqwa dia menceritakan, dulu kami pernah makan bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala itu ada seorang laki-laki yang makan dengan tangan kiri. Ya Pak, kalau tangan kiri namanya apa? Kidal ya Pak ya. Tahu kidal enggak? Kiri dari lahir. Kidal itu kiri dari lahir, nulisnya pakai tangan kiri. Kalau dari kanan, kadal. Kanan dari lahir gitu ya. Kidal sama kadal, Bapak milih mana tuh? Mau kidal apa mau kadal gitu ya. Di sini ada sahabat Rasul, dia makan dengan jelas-jelas menggunakan tangan kiri. Maka Nabi bersabda, melihat kemungkaran, kata Nabi, "Kul biyaminik." Wahai sahabatku, makanlah dengan tangan kananmu. Enggak boleh makan dengan tangan kiri, haram hukumnya. Dosa, ya. Maka laki-laki tadi menjawab, ya, kata Salamah bin Aqwa menceritakan, "Mastati, saya enggak bisa." Gitu. Tapi dia menjawab ini karena kesombongan, enggak terima diberikan nasihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab Allah tutup, Allah kunci hati manusia karena al-kibru, sombong. Makanya tidak bakal dapat ilmu sedikit pun, yakni al-mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Iblis Allah keluarkan dari surga gara-gara sombong. Jangan sombong sudah, ya. Di atas langit masih ada langit. Pakaian yang terbaik adalah sutra. Sutra itu dari mana? Dari mana Pak? Ulat. Siapa yang menciptakan ulat? Allah. Ulat itu hewan yang lemah, tapi dia nggak sombong, tapi bisa menghasilkan kain yang sangat berharga. Artinya apa? Jangan sombong Anda, ya. Maka laki-laki tadi mengatakan, "Mas tati, saya nggak bisa." Maka Nabi mengatakan, kalau kamu nggak bisa menolak yang karena kesombongan, niscaya kamu tidak akan bisa makan selamanya. Maksudnya apa? Ketika dia ngambil, itu makanan nggak nyampe ke mulutnya, kayak stroke gitu, nggak bisa. Berarti ini gara-gara apa? Dia menentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita, hati-hati, jangan pernah sedikit pun menentang perintah Rasulullah dan juga menentang larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan terkena azab, baik individu maupun keluarga ataupun masyarakat kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Mungkin ini dulu yang bisa disampaikan. Nanti kita akan lanjutkan beberapa faedah ba'da salatil isya insyaallahu taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.